Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu ya di bulan Juni. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Kalau ingin melihat readingan lain, bisa cek di beranda, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dua sisi, energinya bisa vice versa ya, kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini bukan energimu. Di sini aku tarik yang baris pertama untuk kamu dulu ya. Baris kedua nanti pasanganmu, tapi sama vice versa. Oke. Wow. Di sini ada word waiting for dan juga ada discord be the one. Oke. Aku melihat di sini sepertinya kamu lagi dalam fase jeda ya, atau pemisahan dengan pasangan kamu, dan aku melihat kamu sepertinya lagi ada divine timing soalnya di sini ya. Lagi banyak belajar transformasi diri di sini ya, melalui koneksi ini, melalui hubungan ini. Di energi pasangan kamu, open your heart, keep an open mind. Di sini ada children, ada let your friend help you. Oke, express your love. Oke, aku ngeliat pasangan kamu ini orang yang sangat tertutup ya. Ada insecure yang dia rasakan juga di sini. Oke, kita baca kamu dulu. Aku melihat kamu dengan dia saat ini lagi tidak sedang komunikasi dengan pasangan kamu. Untuk beberapa mungkin ya separation atau hubungan menggantung. Oh iya, betul, di sini ada separation ya, hubungan kayak mungkin menggantung. Ada beberapa yang menggantung, belum benar-benar berakhir seperti itu. Dan ini udah cukup lama kalian mendiamkan dan membiarkan hal ini seperti itu gitu. Karena di sini ada word waiting for ya, ada divine timing ya, semesta, universe, Tuhan ikut campur di dalam hubungan kamu. Jadi pemisahan kamu ini bukan sesuatu hal yang itu kesalahan kamu ataupun kesalahan dia, bukan ya, tapi ada sesuatu yang harus kalian pelajari gitu ya. Jadi kayak tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi gitu loh ya. Pemisahan ini atau masa divine timing ini memang adalah untuk kalian belajar bertumbuh, tapi caranya tidak sama ya. Jadi kayak kalian tuh nggak bareng gitu, cuma dipisahkan gitu. Jadi untuk bertumbuh sendiri-sendiri, tapi triggernya melalui koneksi ini, melalui hubungan ini. Seperti itu. Karena di sini juga ada fase transformasi diri di dirinya kamu. Oke, pembelajaran kehidupan, mendewasakan diri. Dia juga sama, di sini ada children. Mungkin dia juga ada pemulihan diri, menyembuhkan luka anak batin dia, bisa ya. Atau menandakan yang dianya juga di sisi lain mungkin masih ada juga inner child ya. Luka anak batin ini juga ada kaitannya dengan sisi dia yang masih kekanak-kanakan, yang belum dewasa gitu. Sikap dia masih kekanak-kanakan, masih labil gitu, karena yaitu masih dipengaruhi oleh trauma masa kecil, atau kayak ya itu luka batin, luka anak kecil di dalam dirinya itu, seperti itu. Dan ini harus berusaha untuk bisa belajar atau mendewasakan dirinya juga gitu. Karena di sini aku melihat dengan adanya discord be the one di fase divine timing atau pemisahan ini, banyak hal yang kamu pelajari, dan di sini juga membuat kamu sadar kalau kamu itu sebenarnya sudah menemukan orang yang tepat. Karena di waktu-waktu seperti ini ada sisi kamu yang kayaknya mendorong dia pergi, menolak dia pergi, tapi kamu tidak bisa menolak dia gitu loh. Dan mungkin kamu juga kayaknya mencoba untuk mungkin kamu kayak mencoba untuk mencari seseorang yang baru
gitu, katakanlah menurut kamu yang seperti harapan kamu atau seperti yang kamu inginkan gitu ya, tapi ketika kamu mencoba menemukan orang baru atau bahkan seperti yang kamu harapkan itu, kok rasanya beda ya gitu, kok rasanya tetap seolah-olah jiwa kamu itu tuh kosong gitu loh, kok masih dia gitu loh yang keingat gitu, yang di hadapan kamu siapa, yang di dalam hati dan pikiran kamu itu siapa. Nah istilahnya gitu, jadi kayak beda, bertolakan. Nah disinilah kamu kayak baru paham ternyata, oh ternyata dia ya orangnya gitu loh. Jadi kayak kamu seolah-olah menyadari bahwa orang ini tuh berarti banget buat aku, ternyata penting banget buat aku gitu, ternyata aku bener-bener sayang, bener-bener cinta ya sama orang ini. Bahkan situasi seperti ini pun seharusnya aku sadar gitu loh, aku tuh nggak bisa seperti ini, dia tuh udah nggak ini lagi gitu loh, udah nggak nyari aku, nggak ngubungin aku, ya seharusnya selesai gitu. Nah pikiran kamu tuh di sisi lain bisa paham begitu gitu loh, tapi entah kenapa di sisi lain hati kamu juga kayaknya terus kayak seolah-olah tuh memanggil untuk ke sana gitu ya, untuk ke dia terus. Nah seperti itu ya. Dan di sini ada hasrat atau keinginan kamu untuk kembali bersama lagi dengan dia, rekonsiliasi, untuk ketemu lagi, untuk kembali lagi gitu, dan memulai lagi dari awal. Hanya saja di sini aku melihat kamu kayak udah hopeless gitu loh, nyerah. Bahkan tadi aku bilang di sisi lain kamu kayak ngerasa kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena di sini kamu udah lama gitu. Jadi yang kamu yang bisa kamu lakukan di sini kayak menunggu gitu loh. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sisi lain hubungan menggantung ya, nggak ada kejelasan gitu antara putus atau enggak. Kamu mungkin nggak ada konfirmasi gitu ya, kayak nggak ada kata putus gitu. Dulunya kamu mungkin berantem, lepas tuh kalian langsung saling diam, nggak komunikasi, bablas kayak gitu ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa yang begitu berpisahnya, jadi antara putus nggak putus itu kayak nggak jelas gitu loh. Walaupun secara logika mungkin kamu juga di sisi lain kayak sadar gitu ya, orang udah nggak nyari aku lama, udah nggak ini ya, udah hubungan ini udah selesai gitu. Tapi ada di sisi lain kamu kayak ngerasa ada sesuatu banget gitu, kamu kayak ngerasa kok stuck gitu loh, nggak bisa gitu, kayak kamu tuh salah nggak bisa kemana-mana gitu. Padahal di sini di sisi lain logika kamu tuh bisa berpikir gitu bahwa oh ya ini udah lama, ini kayaknya nggak mungkin gini-gini. Nah makanya di sini ada energi keresahan gitu, kayak seolah-olah tuh kamu bingung gitu loh, pikiran kamu tuh bercabang, di satu sisi begini, di satu sisi begini kayak gitu ya. Makanya kamu hanya bisa diam saat ini, menunggu di sini, menunggu adanya rekonsiliasi atau ketemu kembali sama dia gitu, seperti itu. Dan di sisi dia yang aku lihat di sini, keep an open mind. Mungkin dia kayak merasa juga ada di sisinya kamu nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya seperti itu. Makanya ketika mungkin kamunya diam, dianya diam juga, ya udah gitu. Karena di sini setelah dia jalanin ternyata kamu gak sesuai dengan apa yang dia harapkan atau ekspektasikan ya. Dalam kondisi keadaan seperti itu ya dia berusaha menerima gitu ya, mencoba untuk berpikiran terbuka. Dan aku melihat mungkin ada sisi dia yang mencoba untuk kenalan baru dengan seseorang, seperti itu. Tapi rasanya beda juga di sini yang aku lihat ya. Ada perasaan beda juga, karena di sini adalah your friend help you ya. Di awal itu dia coba berpikiran terbuka gitu ya, oke udah selesai ya udah, dia nggak mau ini ya, pokoknya selesai lah gitu, kamunya pergi aja, nah istilahnya kayak gitu loh ya. Tapi di sini kayak dia coba untuk terkoneksi dengan orang baru gitu, kayak terbuka gitu loh dengan orang baru, memulai lagi hubungan dari awal mungkin. Tapi ternyata beda juga di sini rasanya, karena di sini ada lagi-lagi let your friend help you gitu ya. Kayak ada semacam energi nggak happy, nggak bahagia gitu loh. Padahal awalnya itu
Dia ngerasa kayak oke, bisa lah ya terbuka dengan orang baru ya, mencari soulmate, mencari seorang yang lebih cocok dengan dia, mencari orang yang seperti yang dia ekspektasikan atau harapkan kayak gitu. Tapi ternyata dia di sini merasakan sesuatu yang beda, nggak berhasil. Ada express your love di sini. Diam, dia menyimpan perasaan dia sebenarnya ke kamu, nggak dia tunjukin. Di luar dia terlihat baik-baik aja, tapi di dalam dia sebenarnya galau, dia sedih, dan ada sisi dia kayaknya udah menyerah dengan hubungan ini gitu ya, seperti itu, udah menyerah karena di sini kayaknya memang kamu dengan dia udah diam cukup lama ya. Di sisi lain di sini ada children, bisa ini menandakan kamu dengan dia sudah punya anak ya, kalian pernah punya anak, bisa, maksudnya gini, kamu dengan dia pasangan dan kamu pernah punya anak gitu, entah anak ini dalam kondisi kamu keguguran nggak ada gitu ya, atau nggak ada sudah meninggal, atau memang kamu punya anak ya sudah menikah gitu. Tapi ada juga yang mungkin children ini menandakan dianya yang sudah punya anak gitu, salah satu di antara kalian sudah punya anak seperti itu bisa. Tapi di sini juga bisa menandakan children ini yang sisi dia mungkin masih childish, masih kekanak-kanakan gitu ya. Dan di sini di sisi lain juga aku melihat tidak ada keberanian dari diri dia untuk maju ke kamu gitu, seperti anak kecil yang penakut kayak gitu loh, istilahnya tuh seperti itu ya. Padahal di sini dengan adanya express your love ini, dia kayak orang yang menyimpan perasaan gitu loh sama kamu, dia nggak ditunjukin gitu. Mungkin di luar terlihat happy, terlihat gembira gitu, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia nggak bahagia, masih ada rasa di sini sama kamu gitu. Oke, dan di sini kayak seperti seseorang ini butuh seseorang ya. Kalau memang hubungan kamu di sini ada divine timing, maksudnya masa jeda menggantung di sini. Ini kayak memang butuh mediator, butuh orang tengah untuk kalian itu bisa bertemu di sini, untuk mempertemukan kalian gitu. Bisa dianya nanti yang bakal mencari seseorang untuk ngebantu dia. Jadi temannya kamu juga temannya dia, untuk bisa mempertemukan kalian di sini gitu ya. Karena saat ini tuh aku ngeliat dia kayak lagi frustasi ya, kayak hopeless gitu ya, kayak udah nggak punya harapan deh kayak gitu loh ya. Di sisi lain orang ini ya itu penakut, mungkin dia udah cukup lama menunda-nunda ya, yang seharusnya masalah ini diselesaikan di awal tapi nggak diselesaikan gitu, seperti itu. Oke. Ada soulmate-mu berbeda dari ekspektasi kamu ya kan. Ada sisi dia di awal itu kayak menolak kamu gitu loh, tapi perasaan dia terus ke kamu, pikiran dia terus ke kamu, karena di sini ada beda dari ekspektasinya gitu. Kamu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi dia itu terlalu banyak ekspektasinya tentang kamu gitu. Jadi ketika nggak sesuai itu kayak dia awalnya kayak menolak gitu loh ya, menolak tapi hatinya nggak bisa gitu, karena ya di sini ada ini ya, what waiting for ini gitu loh. Jadi di kamunya juga ada discord with the one gitu, kayak ya satu-satunya orang gitu yang kamu cintai, yang memang kamu harapkan gitu. Jadi melalui koneksi ini tuh kalian dapat belajar satu sama lain gitu. Dia mungkin orangnya ekspektasinya terlalu tinggi atau terlalu banyak membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu ya. Jadi di sini kayak kurang menghargai apa yang ada gitu. Nah itu juga menjadi salah satu pelajaran di dia gitu loh. Kamu mungkin tidak dihargai dia, kamu sendiri juga merasa kamu nggak dihargai oleh dia, seperti ini ya. Makanya di sini seiring berjalannya waktu, di saat dia melakukan refleksi-refleksi, nah ini akhirnya dia sadar gitu dan tahu. Nah tapi di saat dia sadar sudah terlalu lama gitu loh. Makanya dia ingin
bicara, memulai children awal dari awal lagi, tapi dianya udah kayak ngerasa nggak mungkin deh gitu, kayak udah nyerah, kayak udah hopeless seperti itu. Oke, kita lihat lagi untuk zodiak dia, tapi ini nggak jadi patokan ya. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya, dan ambil yang resonate. Sagittarius, Cancer, Scorpio, di sini ada Leo dan juga ada Gemini. Sagittarius, Cancer, Scorpio, Leo, Gemini ya untuk zodiak dia, tapi nggak jadi patokan. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.